Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat terus ya. Oke, jadi di sini tuh saya sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol aja. Gimana sih kalau misalnya kita beli komputer, tapi kita belum tahu komputer yang bagus untuk kita miliki, terus komputer yang pas kita pakai itu seperti apa gitu. Nah, seperti ya apa ya maksudnya? Di dalam pandemi seperti ini tuh kan banyak banget orang-orang yang diam di rumah. Terus apalagi anak-anak sekolah yang diam di rumah nggak sekolah. Akhirnya sasaran empuknya mereka beli gadget, beli Xbox, beli komputer tentunya. Apalagi komputer tuh kan sekarang jadi apa ya? Jadi solusi jalan tengahnya lah. Komputer tuh bisa main game Android, bisa pakai ada softwarenya. Terus bisa main game PS3, game PS4 di komputer bisa asal si komputernya memang kuat gitu. Akhirnya meskipun sekarang harga-harga komputer agak sedikit naik, karena dolar yang naik harusnya sih nggak terlalu begitu naik gitu kan ya. Tapi ada banyak toko yang sengaja menaikkan harga-harganya. Ya tapi itu ya nggak apa-apa juga sih. Nah, jadi si komputer itu sekarang ya banyak juga yang nyari gitu. Salah satunya gini, jadi saya sedikit mau berikan tips kalau misalkan beli barang di online tuh harus seperti apa. Karena ini kejadian sama temannya saudara saya nih. Jadi gini, kemarin tuh si temannya saudara saya tuh main ke sini. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol, dan dia masih awam banget gitu. Di pikirannya tuh hanya pengen bisa main game yang dia inginkan. Terus dia punya uang, beli komputer, langsung main lah. Nah, seperti itu. Terus dia ngobrol-ngobrol, nanyain, dia punya budget sekitar 8-9 jutaan ya. Kira-kira komputernya atau spek yang cocok tuh seperti apa gitu. Akhirnya ya panjang lebar, di sana saya ngobrol, jelasin sedikit. Kalau misalkan 8 juta mungkin dengan harga sekarang, 9 juta bisa dapat Core i5 9400F. Ya, saya saranin prosesor itu karena belum ada prosesor yang baru lagi. Terus kalau misalkan di AMD-nya, saya saranin untuk Ryzen 5 3500 atau 3500X. Ya, harganya kan mirip-mirip tuh. Dan performa juga masih ya mirip-mirip lah. Terus pakai motherboard-nya saya udah saranin juga. Misalkan dari Intel pakai H310 udah cukup. Terus dari AMD pakai B450 juga oke lah. Terus PGA card-nya saya saranin pakai, kemarin tuh saya saranin 1660 Super atau RX 5700 atau RX 5600 gitu. Kalau misalkan pengen dari si AMD Radeon-nya. Ya pokoknya panjang lebar lah saya ngobrol di sana. Tapi setelah itu kemudian mereka pulang dan 2 hari kalau nggak salah 2 hari, terus dia langsung nge-WA gini. Di sini masih ada sih WA-nya. Nah, dia tiba-tiba nge-WA seperti ini. Mana sih WA-nya? Nah, ini. Mang, saya lihat di Tokopedia rakitan PC yang kemarin diobrolin sama saya, yang disaranin sama saya. Kenapa sih di Tokopedia harganya yang Core i5 itu bisa lebih murah? Oh gitu. Terus saya bilang, oh ya udah kalau misalkan menurut kamu cocok pas, ya nggak apa-apa. Saya nggak tahu isinya speknya tuh seperti apa. Dia nggak ngasih screenshotnya, nggak ngasih apapun. Tapi yang dia pikir prosesor Intel i5 9400F ada racikan yang lebih murah lagi. Kemarin saya saranin sekitar 9 jutaan. Terus dapat di Tokopedia harganya tuh sekitar 6.500.000. Wah, berarti kan dia berpikir 6 juta setengah gitu udah dapat Core i5 9400F juga gitu, daripada di saya gitu kan. Tadinya saya mau belanja bareng saya temenin, di saya harganya 9 juta, jadi kan lebih mahal. Terus ya udahlah, takutnya nanti sangkanya apa ya? Sangkanya saya ngambil keuntungan lebih gitu dari situ gitu. Akhirnya ya udah
ya terserah aja gitu. Kalau misalkan mau ikutin saran racikan PC yang kemarin diobrolin, boleh. Beli di Tokopedia juga sendiri ya boleh gitu, bebas kan, penjual itu bebas. Pembeli gitu, pembeli bebas, mau beli di mana aja bebas, terserah. Nah, setelah datang ternyata bukannya irit, bukannya ya kita kan untung 6,5 juta ke 9 juta, untung 2,5 juta lah. Nah, di sini masalahnya ketika komputernya datang, memang benar si komputernya tuh ada Core i5 9400F, motherboardnya H310, RAM-nya 8 GB, satu channel, single channel gitu. Terus power supply-nya apa ya, kalau nggak salah Hexa gitu, kalau nggak salah ya 500 watt. Oke. Dan yang jadi masalah ini adalah PGA card-nya, teman-teman. PGA card-nya dia dikasih Radeon R7 250 yang DDR3. Wah, luar biasa sekali. Sekarang bayangkan ya, Core i5 9400F yang generasi terbaru dari Intel ya, untuk saat ini ya, terbaru 2019. Lalu kalian pasangkan dengan PGA card R7 250. Ya memang harganya bakal lebih murah kan? Oke. Jadi setelah akhirnya saudara saya yang bilang nih, dia udah beli komputernya harganya 6,5 juta. Dan tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Dia nggak bisa main game berat. Kan saudara saya pakai komputer yang bisa atau yang kuat main game si Call of Duty Warzone. Nah, Call of Duty Warzone ya speknya emang lebih rendah sih, i3 9100F dengan PGA card-nya si GTX 1060. Nah, dia bandingkan dengan komputer saudara saya yang pakai Core i3, ternyata si FPS-nya kecil dan ternyata nge-lag ketika mabar si Warzone itu, si game Call of Duty Warzone itu kan lumayan agak berat juga. Ya ternyata pas ditanyain, ya memang dia udah beli komputernya, ternyata si PGA-nya ini yang jadi masalah gitu kan, dipasangkan si R7 250. Nah, jadi di sini memang penjual atau seller di Tokopedia ini sih sebenarnya nggak salah. Dia pasang Core i5 9400 PC gaming dan PGA card-nya R7 250. Aduh, ini sebenarnya jadi bottleneck parah sebenarnya kalau misalkan untuk main game, ya karena yang dijual PC gaming, bukan PC office atau PC kantoran atau PC UNBK gitu buat ngerjain soal aja. Kalau misalkan dijual Core i5 9400F PC komputer office atau komputer UNBK gitu, itu pakai PGA card apa aja nggak masalah gitu, nggak akan bottleneck. Jadi paling dipakai untuk ngetik, untuk browsing, untuk ngerjain soal gitu kan ya nggak jadi masalah. Tapi ini yang dijual tuh PC gaming. Jadi kan pikiran orang yang mau beli PC gaming tuh, wah berarti Core i5 9400 udah prosesor yang terbaru dan PC gaming, jadi kuat lah untuk game-game di 2020 ya. Ya memang prosesornya kuat, tapi PGA card-nya ini yang nggak kuat gitu. Akhirnya ya memang harganya 6.500.000, dia bukannya untung, jadi malah rugi gitu. Akhirnya si PGA card R7 250 ini dibuang lah, jadi nggak dipakai. Akhirnya dia harus beli lagi PGA yang baru yang bisa seimbangin sama si prosesornya. Jadi dia akhirnya rugi sekitar 1 jutaan kalau nggak salah. Si PGA-nya dijual lagi juga agak susah gitu kan. PGA udah agak lama R7 250 yang DDR3 lagi. Akhirnya disimpan, dia beli lagi GTX 1660 Super yang harganya sekitar 3 juta lebih lah. Hampir 4 juta. Sekarang memang agak mahal. Terus dia tambah lagi hard disk, terus power supply-nya juga dia pengen diganti. Jadi kan ada 2 komponen yang mubazir ketika kita beli komputer yang awalnya murah. Pertama si PGA card-nya yang R7 250 DDR3 itu kan udah nggak kepake tuh sama si Core i5 9400F, udah nggak kepake. Terus yang kedua power supply-nya, karena power supply-nya katanya dia pengen yang aman untuk
menjaga komponen-komponen yang lain, akhirnya power supply-nya diganti juga sama yang baru. Terus dia berarti ngeluarin lagi uang kan. Akhirnya dia tuh menghabiskan sekitar 11 juta, ya kurang sedikit lah. Nah, jadi apa ya? Kalau misalkan beli komputer seharusnya ada 3 tips untuk beli online. Yang pertama sih kalian pastiin dulu si tokonya tuh memang benar-benar punya loyalty yang bagus. Terus itu yang pertama. Terus kalau misalkan di Tokopedia tuh ada toko merchant, terus official yang gitu, itu berarti biasanya udah serius tuh si toko. Terus yang kedua, kalian baca dulu deskripsinya sampai akhir. Sampai akhir tuh si deskripsi dibaca lagi. Karena di deskripsi itu biasanya ada note atau catatan tambahan si penjual yang itu bisa mengecoh kita. Karena saya baca di Tokopedia juga ada yang bilang hanya jual gambarnya di bawahnya tuh. Nah, kalau misalkan kita beli itu, ketika kita datang terus kita terima barangnya, kok kita nerima gambarnya aja gitu. Dan si penjual tuh memang nggak salah gitu. Dia kan nyimpen tuh di deskripsi yang dijual hanya gambarnya, tapi kita sebagai penjual kadang nggak baca deskripsi sampai sana. Akhirnya si Tokopedia pihak ketiganya tuh ya membenarkan. Jadi nggak bisa ngebantu banyak lah, karena si Tokopedia nganggap, atau Shopee atau Lazada atau ya pokoknya e-commerce yang ada di Indonesia tuh menganggap bahwa antara penjual si pembeli itu udah deal gitu, udah sepakat, karena karena si penjual udah nyantumin informasi lengkap di deskripsinya. Nah, itu yang pertama. Jadi ya mudah-mudahan kalian juga ngerti maksudnya si video ini gitu. Nah, terus yang kedua ini lebih menarik lagi nih. Yang kedua, karena teman saya tuh kan beli komputer yang tadi dia nggak dapat memori RAM RGB, jadi nggak ada RGB-nya tuh si RAM tuh, jadi RAM-nya telanjang gitu, nggak ada RGB-nya. Nah, terus dia cari-cari lagi pengen beli memori RAM yang ada RGB-nya. Terus saya saranin nih, ya udah beli XPG yang D41 atau D60 gitu kan, itu kan udah RGB. Terus ya meskipun speednya 3000 nggak apa-apa lah, nanti pasangin di H310 gitu si motherboardnya, nggak apa-apa. Yang penting ya pengen RGB, pengen gaya gitu, nggak apa-apa. Nah, ternyata harganya tuh kan sekitar 1,5 jutaan ya, yang 16 GB tuh. Akhirnya dia bingung lagi, dia nggak percaya lagi. Akhirnya dia browsing di Tokopedia, dapat nih gambar seperti ini. Nah, dia bilang, bang, harganya 1,5 juta gitu, mahal. Padahal kan di Tokopedia ada yang harganya 1.200.000 gitu. Terus udah RGB juga, terus si heatsinknya juga berwarna gitu kan, kayak gini berwarna, ada yang putih. Oh, ya udah, kalau misalkan pengen beli itu nggak apa-apa, tapi baca dulu deskripsinya gitu. Takutnya ada penjual-penjual yang nakal atau ketipu lagi gitu kan. Akhirnya dia ya udah, saya mau beli ini aja lah. Soal itu beli, dia beli tapi belum dibayar. Akhirnya ketika dimasukkan ke keranjang mau dibayar, saya penasaran, pengen lihat dulu memori RAM-nya merek apa, kok sekarang murah gitu kan, yang 16 GB ada RGB-nya seperti itu. Nah, terus dia kirimin RAM seperti ini. Pas saya lihat si deskripsinya mana ya? Oh ya, nah ini deskripsinya, yang dijual itu hanya heatsink memorinya saja teman-teman. Harganya 1.200.000 sekian. Wah, luar biasa sekali. Untung dia mau ketipu lagi. Dan ketika saya baca lagi ke bawahnya, harap perhatikan semua barang PO kurang lebih 90 hari. Jadi kalau misalnya kita udah bayar, nunggu barang PO 90 hari, ya otomatis uang kitanya juga udah masuk ke si penjual gitu kan. Kita nunggu 90 hari nggak akan datang.
Dan meskipun kalau datang, ini tuh hanya 1 kali memory heatsink. Di sini disebutkan ya di deskripsinya, hanya 1 kali memory heatsink RGB yang harganya 1,2 jutaan. Wow, luar biasa sekali ini. Ceritanya kita pengen beli memori RAM RGB, tapi yang datang hanya 1 memory heatsink RGB. Saya sarankan kalau misalkan kalian mau beli online, minimal lah kalian harus tanya-tanya dulu sama orang-orang terdekat yang memang ngerti komponen komputer, terus ngerti harga-harga komputer. Atau kalau misalkan nggak ada orang-orang yang ngerti komputer, kalian boleh gabung-gabung di forum-forum tentang komunitas komputer gitu kan. Terus forum jual beli komputer, atau nanya-nanya lah, nanti di sana pasti banyak banget nih teman-teman yang bakalan bantuin. Contohnya mungkin di Sekilas IT juga ada ya forum grupnya. Kalian kalau misalkan mau gabung boleh juga, nanti di sana boleh tanya-tanya juga, karena banyak banget orang-orang yang udah berpengalaman untuk ngerakit PC, terus tahu harga pasaran PC. Nanti bisa tanya-tanya, nanti linknya saya akan simpen di deskripsi ya, supaya teman-teman tuh nggak sampai kejadian seperti ini gitu. Tadinya mau beli komputer dengan harga yang murah, tapi ternyata kita malah jadi rugi gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya video ini singkat aja sih. Jadi cerita menurut saya ya cerita menarik juga, tapi harus di-share ke orang banyak supaya tidak kejadian hal seperti ini lagi gitu. Jadi kalau misalnya kejadian kan rugi 2 kali si pembelinya. Nah, seperti itu aja. Oke, jadi ngobrol panjang gitu. Karena kemarin juga saya sempat nggak enak badan, jadi video-videonya agak tertunda. Akhirnya saya pengen nyerita sedikit tentang kejadian ini. Nah, seperti itu aja. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.